Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 701. Peristiwa Besar. Yun Shang mengangguk malu-malu. Matanya berkilat, tapi ia tak berani menatap Yung Xiao. Suasana langsung berubah. Semua orang menatap mereka dengan penuh perhatian, dan perasaan aneh menyebar seperti angin di kaki gunung. Seolah-olah mereka mulai memahami sesuatu, lalu mengangguk dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kaisar Muda Haolian tiba-tiba bertepuk tangan. Aku paham. Ini pasti teknik mengumpulkan yin untuk melengkapi yang. Katanya, jika seorang pria menyerap qi dan yin murni dari seorang wanita, tubuhnya bisa semakin kuat. Kalau terus dilakukan, bahkan bisa mencapai puncak seni bela diri. Dasar kotor, jangan bicara sembarangan. Wajah Yun Shang seketika merah padam. Matanya seperti menyemburkan api, hampir saja membakar Haolian. Kau benar-benar menjijikkan. Yung Xiao pun ikut marah, wajahnya penuh rasa malu. Apa yang kau pikirkan itu salah besar. Tubuh dewa hanya bisa saling merasakan, lalu mencapai keadaan di mana keduanya melupakan diri sendiri dan berkembang bersama. Aku hanya akan meminjam tubuh Dewa 9 yang milik Yun Shang untuk membangkitkan kekuatan tubuh Dewa Bulan Terangku, lalu memperbaiki tubuhku yang rusak. Ehem. Tuan Muda Yun jelas bukan orang seperti yang kau bayangkan. Baiklah, ayo kita keluar dulu, Selamo Xiao Chuan. Jangan sampai ada yang masuk mengganggu proses penyerapan Tuan Muda Yun. Maksudku, proses kultivasi. Yuan Gaohan tercengang. Ia menatap Yun Shang dengan penuh rasa ingin tahu. Tubuh Dewa 9 yang sama seperti yang dimiliki Gu Qingqing. Aku pernah mendengar ada hubungan khusus antar tubuh dewa, tapi belum pernah melihatnya langsung. Lagi pula, tubuh dewa sangat jarang muncul. Mungkin saja memang ada potensi besar dalam dirimu. Hati Dinglinger terasa getir, tapi ia tetap berkata, kalau begitu, kita tidak boleh menunda. Apa ada yang perlu kami siapkan? Tidak perlu, jawab Yung Xiao. Aku hanya membutuhkan kerjasama Yun Shang. Kalau begitu, aku serahkan padamu, saudari Yun Shang. Dinglinger tersenyum lalu menggenggam tangan Yun Shang. Tubuh Yun Shang bergetar ringan. Ia tampak bingung, tapi dengan mantap berkata, jangan khawatir, saudari Linger. Aku pasti akan bekerja sama dengan Tuan Muda Yun. Apapun yang dia minta, aku tidak akan menolak. Ying Luo. Dinglinger terdiam sesaat. Suasana mendadak hening. Yung Xiao ikut tertegun. Aku tidak akan memintamu melakukan hal yang aneh. Aku hanya butuh engkau membantuku dalam proses kultivasi. Kalau itu terasa merepotkan, maka biar aku yang menanggungnya. Bukan merepotkan. Justru aku merasa nyaman melakukannya. Dinglinger buru-buru menambahkan. Tadi aku hanya salah bicara, saudari Yun Shang. Kalau sampai Yung Xiao punya niat buruk, kami semua akan masuk dan memukulnya. Pipi Yun Shang langsung memerah seperti terong. Ia mencoba menjelaskan dengan isyarat tangan, namun tatapan semua orang sudah berubah menjadi kami mengerti. Kita keluar, seru Kaisar Muda Haolian lantang. Tuan Muda Yun akan mulai menyerap energi. Siapapun yang berani mengganggu, aku sendiri yang akan menghabisinya. Mo Xiao Chuan pura-pura batuk beberapa kali. Tenang saja, Tuan Muda Yun. Aku akan membantumu mengambil energi. Maksudku, menjaga proses kultivasi. Kami juga akan menangkap Xiao Wu. Anak itu mencurigakan. Kalau ada masalah, kami bisa langsung menyeretnya ke sini. Keringat dingin menetes di wajah Yung Xiao. Ia sadar semua orang sengaja meledeknya. Semakin ia menjelaskan, situasinya hanya akan semakin runyam. Namun, setelah tahu Yung Xiao masih punya cara untuk menyelamatkan diri, hati mereka menjadi lebih tenang. Wajah-wajah yang tadinya muram kini berubah cerah. Akhirnya, semua orang keluar, meninggalkan Yun Shang dan Yung Xiao berdua. Di luar, mereka masih bisa mendengar bisikan-bisikan kecil yang jelas terdengar ke dalam. Karena ruangan itu tidak kedap suara. Saya pernah mendengar teknik memetik yin dan mengisi kembali, yang biasanya membutuhkan banyak gadis dengan tubuh yin murni. Tuan Muda Yun terluka parah. Aku jadi penasaran, apakah Nona Luo seorang saja sudah cukup? Nona Luo memiliki tubuh 9, yang dan merupakan murid luar biasa dari istana Shen Xiao.
Aku justru khawatir dia terlalu kuat dan Tuan Muda Yun tidak mampu menahannya. Kalau yang murninya sampai tersedot, akibatnya bisa sangat buruk. Benar juga, tapi menurutku Tuan Muda Yun tidak memiliki tubuh yang murni. Sebelum ingatannya kembali, dia hanyalah Tuan Muda yang hidup boros. Gadis seperti apa yang belum pernah ia mainkan? Iya, itu ada benarnya. Kalau yin murni tidak cukup, justru bisa merepotkan. Aku penasaran apakah dia bisa memanen yang murni untuk menambah yang miliknya. Di tablet alam dewa ini ada banyak pria, dan teknik penciptaan yang milik Li Yi itu tampaknya sangat kuat. Bisa tidak engkau jangan bicara menjijikkan begitu? Bukankah dia sedang membutuhkan yin murni? Bersiaplah, kapan saja mungkin akan dipanggil. Aku hajar kau sampai mati kalau terus bicara ngawur begitu. Dengan bentakan marah Dinglinger, suara tawa yang riuh perlahan mereda. Dasar kelompok kasar. Berani-beraninya kalian menggoda tuan kalian seperti ini. Yung Xiao berkata dengan wajah penuh malu. Aku benar-benar buta sudah menganggap kalian muridku. Luo Yunxiang menundukkan kepala hingga hampir menyentuh tanah. Tak berani mengangkat wajahnya. Mereka hanya mengkhawatirkanmu. Setelah tahu kau mulai pulih, semua orang merasa sangat lega. Melihat sikap Yunxiang yang begitu patuh, seolah siap menyerahkan diri kapan saja, Yung Xiao merasa kepalanya berputar. Jangan dengarkan omong kosong mereka, katanya. Sama seperti sebelumnya, tubuh dewaku akan bersinar dan membimbing kekuatan aslinya untuk memperbaiki tubuhku sendiri. Baik, Yunxiang mengangguk, meski di dalam hatinya tersenyum getir. Apa bedanya hubungan spiritual dengan penyatuan fisik? Dengan pipi merona, ia berlutut di depan Yung Xiao dan berkata pelan, "Saya siap. Aku akan mengajarimu segel khusus. Ini akan memperkuat hubungan antara engkau dan aku," ujar Yung Xiao sambil mengangguk. Yunxiang mengikuti dengan cermat. Ia cepat sekali menguasainya. Dengan satu tangan ia membentuk gerakan teratai, dan dengan tangan lainnya ia menempelkan telapak tangannya pada telapak Yung Xiao. Seketika ia merasakan sensasi dingin menjalar, membuat tubuhnya gemetar malu. Rasa dingin itu makin dalam, membuat jantungnya berdebar keras. Ia diam-diam mencela dirinya sendiri. Kehidupan Tuan Muda Yun sedang berada di ujung tanduk, tapi pikirannya malah melayang pada hal-hal yang tak semestinya. Jika sampai sesuatu terjadi pada Yung Xiao karena kelemahannya, ia tak akan pernah bisa memaafkan dirinya seumur hidup. Mengingat hal itu, Yunxiang segera menyingkirkan semua gangguan dan mulai mengalirkan 9 yang qi dengan tenang. Yung Xiao sedikit terkejut. Ia tak menyangka Yunxiang bisa masuk ke kondisi itu begitu cepat, jauh melebihi dugaannya. Panas terus mengalir dari telapak tangan Yunxiang. Yung Xiao tak tahu apakah itu panas dari 9 yang qi murni atau sekadar suhu tubuh Yunxiang. Yang jelas, sensasi itu membawa kehangatan pada tubuhnya yang sekarat. Pada saat itu, tablet alam dewa melayang di tengah kehampaan yang tak berujung. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di hadapannya tanpa tanda apapun, lalu langsung menelannya. Di dalam, langit tampak cerah. Mereka akhirnya kembali ke alam bela diri surgawi. Namun tanpa kendali Yung Xiao, tablet itu terus jatuh ke bawah. Akhirnya terdengar suara benturan berat. Sebuah lubang besar terbentuk, dan tablet itu tenggelam masuk ke dalam tanah. Suara menggelegar itu membuat orang-orang di sekitar terkejut dan cemas. Tidak lama kemudian, beberapa sinar cahaya melesat keluar. Mereka menatap ke dalam lubang hitam yang tampak tak berdasar itu dengan wajah penuh ngeri. Di wilayah utara, berdiri kota suci Langshu, terpisah dari daratan utama dan bertengger di puncak gunung salju. Tempat itu dikelilingi oleh awan dan es, sementara aura keberuntungan melayang di udara. Pelangi membentang dari utara ke selatan, menjadikannya layaknya tanah para dewa. Di sana berdiri sebuah istana megah yang ditopang oleh 72 pilar raksasa. Orang-orang datang dan pergi tiada henti. Semua tampak sibuk, bergegas tanpa sempat memikirkan hal lain. Sebagian besar duduk di depan meja sederhana, mencatat berbagai laporan. Di atas meja, aneka instrumen bekerja dalam formasi berbeda, mengirim dan mengumpulkan beragam informasi dari seluruh benua. Itulah Departemen Intelijen Wilayah Suci. Setiap hari, mereka harus merekam berbagai berita, menganalisis satu persatu,
lalu memilih informasi terpenting untuk dilaporkan. Seorang perwira intelijen muda menerima pesan berikutnya dari alat komunikasinya. Ia segera memeriksanya dengan indera spiritual, lalu wajahnya seketika berubah kaget. Dengan cepat, ia menyalin pesan itu ke dalam liontin giok, meninggalkan meja kerjanya, dan berlari ke sudut aula. Dengan nada cemas, ia berseru, "Wakil sekretaris, ini tidak baik." Di sudut itu, seorang pria paruh baya tengah tidur dengan kaki bersilang, air liur menetes di wajahnya. Tersentak bangun, ia membuka mata yang masih berat, menarik napas panjang, dan menyedot kembali air liurnya sebelum menelannya. Sambil menguap lebar, ia bergumam, "Apa yang lebih penting dari tidurku? Apakah Chen Duantian menikah lagi? Atau Istana Dark North memusnahkan sekte kecil lainnya?" Dialah orang yang paling santai di seluruh aula. Namun, ekspresinya tetap kesal. "Kenapa nasibku begini jelek? Giliranku berjaga, langsung kebanjiran laporan begini." Ia melirik pengatur waktu langit di tengah aula, lalu menatap pemuda itu. "Astaga, masih ada setengah jam sebelum giliranku selesai. Tidak bisakah engkau menundanya 1 jam saja?" Pemuda itu tersenyum pahit. "Kalau aku menunda laporan ke wakil kepala Yue Ming, 1 jam saja, aku pasti akan dikuliti hidup-hidup." Pria itu adalah Wen Shu, wakil sekretaris Divisi Intelijen Wilayah Suci. Ia mendengus, menepuk meja, lalu berkata tajam, "Informasi penting apa? Tunjukkan padaku. Kalau ternyata tidak penting, kau yang akan kukuliti." Pemuda itu buru-buru menyerahkan liontin giok. Wen Shu menempelkan ibu jarinya pada liontin itu. Seketika, seluruh informasi mengalir masuk ke dalam pikirannya. Wajahnya mendadak kaku, alisnya berkerut. Dengan nada aneh ia bertanya, "Ada kekacauan klan iblis di kota Songyue dan penegak alam suci yang dikirim ke sana dihancurkan?" Pesan ini dari Kapten Kendaraan Penegakan Hukum Emas nomor 19, Luzi. Jelas pemuda itu. Berita ini pasti benar. Beberapa hari lalu, ia menerima laporan dari kota Songyue bahwa Tang Ji, tuan muda dari 4 sekte ekstrem, bersekongkol dengan ras iblis. Karena itu, ia dikirim oleh Departemen Penegakan Hukum. Iblis-iblis itu benar-benar berani. Bagaimana mungkin mereka sampai berani membunuh penegak hukum alam suci? Wen Shu memainkan liontin giok itu di jarinya sambil termenung. "Apakah ada kabar dari alam ilusi bintang dan bulan?" "Tidak ada yang istimewa," jawab pemuda itu sambil menggeleng. Wen Shu mengangguk. Ia kembali bersandar, menyilangkan kaki, lalu menutup mata. Mungkin hanya sekelompok setan yang tersesat di luar. Tidak perlu dikhawatirkan. Sekarang adalah saat kota Songyue berkembang pesat. Banyak ahli seni bela diri dan penyihir berkumpul. Bahkan para master dari serikat pedagang juga ada di sana. Tidak apa-apa. Aku mau tidur lagi. Jangan ganggu aku kalau tidak ada kabar penting. Tapi ini, pemuda itu semakin cemas. Barusan aku mencoba menghubungi petugas intelijen di kota Songyue. Tapi tak satu pun bisa dihubungi. Dan pesan ini dikirim langsung oleh Luji. Kalau para penegak hukum kita benar-benar dibunuh iblis, bukankah ini masalah besar? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.